Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Nilasari, NIM 2211124111116. Di video kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar tentang pengenalan dasar-dasar anatomi. Langsung saja ke pembahasan materi. Dalam dasar-dasar anatomi ini, anatomi ini sendiri merupakan ilmu tentang struktur tubuh manusia. Dalam pembahasan terminologi anatomi, posisi anatomi ini adalah posisi ketika seorang menghadap ke depan dengan kepala tegak lurus, kedua tangan berada di samping, telapak tangan menghadap ke depan, dan jempol mengarah menjauh ke tubuh. Dalam anatomi ini terdapat bidang anatomi. Bidang anatomi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada bidang sagital, yang kedua ada bidang koronal, yang ketiga itu ada bidang transversal. Yang dimana bidang sagital ini adalah bidang yang membagi tubuh menjadi 2 bagian, kanan dan kiri. Sedangkan bidang koronal adalah bidang vertikal yang melalui tubuh, letaknya tegak lurus terhadap bidang median atau sagital, yaitu membagi tubuh menjadi bagian depan dan bagian belakang, yang dimana bagian depan tersebut disebut frontal dan bagian belakang disebut dorsal. Selanjutnya, dalam anatomi juga terdapat terminologi arah pada tubuh. Bisa dilihat di layar arah pada tubuh, yang dimana arah medial itu lebih dekat ke bidang median, sedangkan lateral itu lebih jauh ke bidang median. Ada pula anterior atau ventral, yang dimana ia lebih dekat ke depan, sedangkan posterior atau dorsal itu lebih dekat ke belakang. Di situ ada pula superior atau kranial, yang dimana ia lebih dekat pada kepala, dan inferior atau cauda itu lebih dekat pada kaki. Ada pula proksimal, yang dimana ia lebih dekat dengan batang tubuh atau pangkal. Sedangkan ada pula distal, yang dimana ia lebih jauh dari batang tubuh atau pangkal. Selanjutnya masuk ke dalam terminologi gerakan anatomi, yang dimana terbagi menjadi, yang pertama ada fleksi, yaitu gerakan menekuk atau membungkukkan tubuh. Jadi tubuh kita itu menonjol ke depan, jadi membungkuk, itu disebut dengan fleksi. Ada pula ekstensi. Ekstensi ini gerakan meluruskan. Jadi gerakan tubuh kita itu dari atas sampai bawah itu dia tegak lurus. Yang selanjutnya ada aduksi, yang dimana gerakannya itu mendekatkan tangan ke tubuh. Jadi tangan itu lurus dengan tubuh. Yang kedua itu ada abduksi, yang dimana gerakan tangan itu diangkat. Jadi tangan itu diangkat ya. Itu disebut abduksi. Ada pula gerakan elevasi, yaitu yang dimana gerakan ini ialah gerakan mengangkat. Sedangkan ada pula depresi, yang dimana gerakan ini menurunkan. Jadi kayak kita sedang nge-gym itu mengangkat barbel,
ada gerakan inversi yang dimana gerakan memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh, dan ada pula eversi yaitu gerakan memiringkan telapak kaki ke luar tubuh. Itu biasanya dilakukan oleh pebalet, seorang pebalet, atau juga bisa seperti orang yang sedang yoga, seperti itu. Selanjutnya pula ada gerakan supinasi, yang dimana gerakan ini menengadahkan tangan, yang dimana tangan itu seperti ini ya, itu disebut supinasi. Ada pula pronasi, yang dimana gerakan itu menelungkupkan berarti seperti ini, seperti itu. Selanjutnya pula yang terakhir ada gerakan endorotasi, yang dimana gerakan ke dalam atau sekeliling sumbu panjang tulang yang bersendi atau berotasi dia. Sedangkan eksorotasi itu gerakan keluar pada sekeliling sumbu panjang tulang yang bersendi, disebut juga rotasi. Berikutnya dalam anatomi ada pula komponen tubuh manusia, yang dimana di situ terdapat molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, dan tubuh manusia. Nah, di dalam sel ini merupakan satuan terkecil dari biologis, hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop. Dan dalam sel tersebut dia terbagi menjadi beberapa struktur, yang dimana yang pertama ada dinding sel atau membran sel, yang kedua itu ada protoplasma atau sitoplasma, dan yang ketiga itu ada inti sel atau nukleus. Yang dimana yang pertama ini ada dinding sel, yang dimana dinding sel ini berasal dari protoplasma dan berguna untuk membatasi sel itu sendiri dengan sel yang lain. Selanjutnya tebal dinding sel ini 1/100 mikron. Terus memiliki pori-pori sangat kecil, kira-kira 3 angstrom, yang dimana 1 angstrom itu sama dengan 0,0001 mikron. Dan dinding sel ini memiliki sifat selektif, permeabel, yang dimana ia dapat dilewati beberapa senyawa organik maupun anorganik tertentu, yang biasanya memiliki molekul kecil tertentu atau mikron. Yang kedua tadi ada protoplasma atau sitoplasma, yang merupakan substansi yang berada dalam dinding sel dan sering disebut dengan sitoplasma maupun cairan intraseluler. Dalam protoplasma ini antara lain berisi elemen karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, kalsium, kalium karbon, hidrogen, serta oksigen, kalsium, dan kalium. Dalam bangunan yang terkandung protoplasma adalah termasuk ke dalam retikulum endoplasma, ribosom, alat-alat Golgi, mitokondria, tabula-tabula, dan filamen endoplasma, ribosom, alat-alat Golgi, mitokondria, tabula-tabula, dan filamen-filamen. Terdapat pula
ada inti sel, yang dimana inti sel ini nampak jelas jika dilihat dengan mikroskop. Dan inti sel ini dikelilingi suatu membran yang disebut dengan dinding inti yang memiliki sifat selektif permeabel. Dan di dalam intinya ini terdapat DNA dan RNA yang merupakan protein yang membentuk 22 pasang kromosom dan sepasang kromosom seks. Jadi terdapat 46 kromosom, yang dimana satu pasang kromosom yang penting adalah XX untuk sifat perempuan dan kromosom XY itu untuk sifat laki-laki. Selanjutnya, di dalam anatomi pula terdapat jaringan-jaringan manusia, yang dimana jaringan ini merupakan kumpulan sel yang sejenis, berbentuk sama, dan biasanya memiliki fungsi yang sama pula. Di dalam jaringan ini juga terdapat beberapa macam. Yang pertama, itu ada jaringan epitel. Yang kedua, itu ada jaringan pengikat konvektif. Yang ketiga, itu ada jaringan otot. Dan yang keempat, itu ada jaringan syaraf. Yang telah disebutkan tadi beberapa macam jaringan, ada jaringan epitel, yang dimana jaringan epitel ini merupakan jaringan yang biasanya menutupi dan merupakan lapisan atau dinding, juga melapisi ruang dalam tubuh manusia. Jaringan epitel ini juga memiliki fungsi yang dimana terdapat protektif terhadap kerusakan mekanik, kehilangan cairan, dan invasi benda asing. Ada pula metabolik, yang dimana pertukaran metabolik ini terdiri dari absorpsi dan ekskresi, serta kelenjar atau endokrin dan eksokrin. Yang berikutnya itu terdapat alat indera atau epitel sensorium. Di dalam jaringan epitel dibagi menjadi dua bagian, yang dimana dua bagian epitel ini terbagi lagi menjadi dua bagian masing-masing. Yang pertama, ada epitel pelapis. Di dalam epitel pelapis ini terdapat epitel selapis dan epitel berlapis, yang dimana epitel pelapis ini terdiri dari squamous, cuboid, columnus, dan pseudostratified. Sedangkan epitel berlapis terdiri dari squamous, cuboid, kolumnar, serta transisional. Ada pula epitel kelenjar, yang dimana dibagi menjadi dua lagi, yaitu terdapat eksokrin dan endokrin. Berikutnya yang disebutkan tadi ada jaringan ikat, yang dimana jaringan ikat ini berguna untuk mengikat substansi atau tersusun berlapis-lapis dan lebih teratur bentuknya. Di mana jaringan ikat ini memiliki pula macam-macam jaringan pengikat pada tubuh yang berisi jaringan lemak bawah kulit, jaringan aerolar, yang dimana mengisi ruangan kosong pada tubuh. Kalau tubuh banyak cairan disebut dengan oedom atau busung. Selanjutnya ada jaringan fibros atau tendo otot dan fascia. Ada pula jaringan retikulum
membentuk anyaman dan retikulum, serta sel seperti bintang yang dikelilingi serat halus pada hati, limfonodi, dan limpa. Selanjutnya pula ada jaringan tulang rawan pada daun telinga dan jaringan tulang atau kerangka. Dalam jaringan otot juga terdapat struktur dan fungsinya. Struktur dan fungsinya ini terbagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot seran lintang, dan otot jantung. Dalam otot polos terdiri dari bentuk yang seperti kumparan, inti di tengah sel, sitoplasma atau homogen, dan pada lokasi semua alat yang mampu melakukan kontraksi di luar kehendak kita. Ada pula otot lurik yang dimana struktur sel otot rangka, inti di tepi sel, sitoplasma pimofibril pada mikroskop elektron, tampak miofilamennya, dan kontraksi disadari. Yang terakhir ini ada otot jantung yang dimana sel-sel berbentuk silinder saling berhubungan dengan hubungan khusus, yaitu diskus intercalatus. Ada pula sitoplasma mirip otot rangka. Nukleus terlihat jelas di pusat sel dan kontraksi tidak disadari. Yang terakhir ini ada jaringan saraf, yang dimana sel saraf atau neuron ini menghantarkan impuls, dan sel penyongkong atau neuroglia, dia ini mengikat neuron satu dengan yang lainnya. Dalam jaringan saraf ini terdapat struktur, yang dimana yang pertama ada badan sel saraf atau somo, yang dimana ini tempat sintesis dan integrasi impuls saraf. Yang kedua ada dendrit, yang dimana ini mengumpulkan pesan yang datang dan menuju ke somo atau input prokesi. Dan yang ketiga itu ada neurit atau akson, yang dimana dia ini menghantarkan impuls saraf ke sel saraf lain atau output. Pembahasan yang terakhir, dalam anatomi ini juga terdapat sebuah cairan tubuh, yang dimana bisa dilihat di layar. Cairan tubuh ini berisi 60%, yang dimana ini dibagi dua menjadi cairan intraseluler berisi 40% dan cairan ekstraseluler itu terdapat 20%. Dan dalam cairan ekstraseluler ini dia dibagi lagi menjadi dua, yang dimana terdapat cairan interstisial itu terdapat 15%, dan plasma darah dia terdapat 5%, yang dimana cairan ekstraseluler ini berisi ion natrium, klorida, bikarbonat bahan makanan. Sedangkan cairan intraseluler ini terdapat ion kalium serta magnesium dan fosfat. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum